dulu itu kita ngisi ke sayur box, terus ke segari. Tapi kan permintaan mereka itu yang grade A, itu pun nggak banyak ya, paling 100-200 kilo. Sementara kita panen, satu kali panen itu sampai 500 kilo. Akhirnya kan bingung, kita ngejual kemana. Kedua, kita lahan luas. Kalau cuma program 100 atau 200 kilo, banyak lahan yang kosong. Dari pengalaman itu, kita berkolaborasi dengan Pak Jating. Untuk apa? Kita supaya lahan itu ketanam semua. Kedua, hasil yang panenan dari kebun kita itu keserap semuanya. Karena pasarnya bukan hanya untuk ke supermarket aja kan. Dia itu lebih fokus ke pasar induk. Biayanya adalah yang terbesar adalah di tengah-tengah ini. Itulah disebutnya rantai pasok kita terlalu panjang. Berbeda dengan di luar negeri lah begitu. Mereka kan dari packing itu dari langsung dari kebun langsung packing, langsung jual ke end user. Kalau kita enggak, masih ada proses sana, proses ini, susut di sana, susut di sini. Di pasar itu kalau lihat ke pasar induk, itu tumpukan sampah itu bertonton itu dari buangan sayuran. Karena kan selama perjalanan ada kerusakan. Kopekannya itu beban ke petani. Food loss itu saya bilang food loss ya, kehilangan makanan di transportasi itu bisa kehilangan kita anggap 30%. Karena di kita, di petani itu tidak pernah memperhatikan kualitas barang, Pak. Jadi konsumen sebagai pembeli produk tidak pernah mendapatkan harga murah, petani sebagai produsen tidak pernah mendapatkan harga tinggi. Bagaimana dia bisa memilah saja produk dia antara yang A kemana, yang B kemana, itu sudah meningkatkan nilai jual sebut buat petani. Critical point kita bagi menjadi sub ya. Sub itu subproduksi, ada sub pasar, pasca panen, dan juga nanti di pasar distribusinya seperti apa. Di produksi itu critical point-nya apa? Yang paling utama menurut saya, yang pertama itu tanah. Kita jarang sekali memperbaiki tanah. Tanah kita itu sudah rusak. Karena penggunaan pestisida, penggunaan zat kimia yang terus-terusan berupa pupuk dan segala macam, sehingga terdegradasi unsur tanah tersebut dan tanah tersebut jadi miskin. Pola pertama adalah tanah kita perbaiki dulu. Setelah tanah kita perbaiki baru bibit. Bibit kita memang harus berkualitas, bibit kita harus tahu apa yang kita tanam. Karena bibit itu kita kan menanam bibit, kalau kita nggak tahu sejarahnya bibit ini, kita akan menunggu cukup lama 2-3 bulan apakah ini benar nggak sesuai dengan spesifikasi yang di brosur tersebut. Jangan sampai kita tanam bibit tiba-tiba 2 bulan 3 bulan nggak panen karena kecil kualitasnya segala macamnya. Itu yang kritikal. Pupuk juga sama. Sekarang harus memodifikasi pupuk karena pupuk kimia kita cukup mahal. Mereka para petani ini biasanya harus memperbaiki dengan memasukkan bahan organik ke sana. Dan yang terakhir adalah panen. Nah, petani ini kadang-kadang, maaf sekali, panen itu biasanya harusnya ada masa panen tuh udah ditentukan. Tetapi petani kadang-kadang gatal, dalam artian harga lagi bagus sebelum masa panen dipanen. Sehingga apa yang terjadi? Kualitas barang yang dipanen itu akan menurun. Kualitas akan menurun, kemudian ditambah lagi apa? Kuantiti, karena beratnya juga menurun. Panen mudah dalam tanda kutip, karena kebutuhan akan pasar, akan ekonomi. Nah, setelah panen itu juga bergerak ke pasca panen nantinya. Nah, pasca panen petani kita kadang-kadang tidak terlalu peduli terhadap transportasi, pengepakan, dan segala macamnya. Sehingga banyak kerusakan-kerusakan pada masa pengiriman pasca panen ini sampai ke pasar atau sampai ke supplier itu rusak di jalan. Mereka bagaimana membawa sayuran itu dengan numpuk-numpuk di sayur, di asalnya ditekan begitu, dadat begitu, harusnya kan pakai kontainer supaya bagus. Dan kerusakan itu tanpa disadari adalah beban petani. Setelah itu pasar mungkin critical point karena ini barang kita, ini barang yang mudah rusak, sehingga memang kita harus pintar-pintarnya dalam hal memasarkan. Betul, tadi ada grade A ke pasar mana, grade B ke pasar mana, grade C ke pasar mana, sehingga hasil panen dari kita, dari kebun ini habis semua. Dan lebih jauh lagi memang yang lebih bagus ada added value-nya adalah kalau bisa mengolah menjadi produk siap makan atau siap konsumsi lah, seperti itu. Biasanya itu pola olahan yang dibuat UMKM di rumahan itu juga
jadi murid added value untuk para petani itu sendiri. Tapi kalau mau satu kelompok tani ini dia harus berbagi. Ini di benih, ini di produksi, ini di pasar, ini di pasca panen atau pengolahan. Harus berbagi. Jadi kalau untuk meningkatkan taraf hidup petani itu berarti harus menghasilkan mengedit value ya, meningkatkan produk dari hasil kebun itu sendiri. Jadi produk turunan lah, istilah produk turunan itu memang harus dilakukan oleh kelompok tani ya. Misalnya cabai. Cabai itu sebetulnya pada saat harga turun harusnya kita bisa mengolahnya. Menjadi apa? Bisa jadi kering, awetnya luar biasa, lama. Atau di blender menjadi bentuk yang sudah siap jadi kayak bumbu. Sudah bumbu dan disimpan di freezer. Itu jadi punya nilai. Produk turunan. Salah satunya baby buncis. Kita bikin keripik. Terus ada juga labu kabuca. Itu dibikin keripik juga. Caranya dengan vacuum frying. Dan untuk BRI sendiri sebetulnya dalam permodalan. Jadi kalau kelompok taninya cukup. Jadi permodalan itu ada di benih. Permodalan itu diproduksi. Di pasca panen pun dimodalin gitu. Jadi jangan sampai permodalan itu hanya sampai diproduksi. Nanti bagaimana pasca panen yang di sini harus dimodalin. Jadi nanti permodalan itu memang menyeluruh nantinya. Supaya dalam hal berbisnis ini, agribisnis ini bisa berjalan dengan baik. Dan bisa menghasilkan produk-produk yang punya nilai jual yang tinggi. Dan ujungnya adalah kesejahteraan petani meningkat.